Aroma kopi yang pekat menyambut pagi seperti biasanya. Rania mengaduk pelan adonan kue di dalam mangkuk stainless steel. Gerakannya mekanis, seperti sudah dihafal di luar kepala. Kafe kecil ini, sudut Rania, adalah dunianya sekarang. Dunia yang ia bangun dari puing-puing kehancuran hatinya. Dindingnya bercat putih gading, dengan beberapa lukisan cat air karyanya sendiri yang tergantung canggung. Mejanya hanya ada 5. Masing-masing dengan vas kecil berisi bunga aster palsu. Ini bukan impiannya, tapi ini adalah kenyataan yang harus ia jalani. Setiap hari adalah perjuangan untuk sekadar impas, untuk membayar sewa ruko dan gaji satu-satunya karyawan yang ia punya. Dulu, hidupnya tidak seperti ini. Dulu, ia punya segalanya, atau setidaknya ia berpikir begitu. Ia punya Dimas, suami yang ia cintai dengan segenap jiwa. Mereka punya bisnis event organizer yang mereka rintis dari garasi rumah orang tuanya. Rania adalah otaknya, sang perancang konsep yang brilian. Dimas adalah wajahnya, sang negosiator ulung yang pandai memikat klien. Mereka adalah tim yang sempurna, menaklukkan ibu kota dengan kreativitas dan kerja keras mereka. Rania ingat betul malam-malam tanpa tidur, saat mereka hanya makan mie instan sambil menyusun proposal, tertawa di antara tumpukan kertas dan kelelahan yang membahagiakan. Mereka sedang membangun istana mereka, bata demi bata. Lalu, istana itu runtuh. Atau lebih tepatnya, diruntuhkan. Badai itu datang perlahan. Diawali dengan keluhan-keluhan kecil dari Dimas. Klien sekarang maunya yang lebih mewah. Rah, kita butuh modal lebih besar. Atau, lingkaran pertemananku sudah beda. Aku malu kalau datang ke acara cuma pakai mobil ini. Rania, dengan cinta butanya, hanya menganggap itu sebagai ambisi. Ia bekerja lebih keras, mencari cara agar bisnis mereka bisa naik kelas. Tapi ia tidak sadar, yang ingin naik kelas hanyalah Dimas, dan ia berencana melakukannya tanpa Rania. Puncaknya adalah malam itu. Malam yang terasa seperti sayatan pisau tumpul yang merobek hatinya perlahan. Dimas pulang dengan wajah dingin dan berkata, "Kita sudah tidak sejalan lagi." Rania bingung. Ia pikir mereka sedang berjuang bersama. "Apa maksudmu, Mas?" tanyanya. Suaranya bergetar. Dimas menatapnya, bukan dengan cinta, tapi dengan tatapan menilai yang asing. "Lihat penampilanmu, Ra. Kamu terlalu sibuk di belakang layar sampai lupa caranya bersinar. Aku butuh pendamping yang bisa kubawa ke acara-acara besar, yang bisa mengimbangi gaya hidupku." Dunia Rania seakan berhenti berputar. Jadi ini bukan tentang bisnis. Ini tentang dirinya. Tentang penampilannya yang seringkali kucal karena lelah. Tentang tangannya yang kapalan karena mengangkat properti acara. Tentang lingkaran matanya yang menghitam karena kurang tidur. Semua pengorbanannya dianggap sebagai kekurangan. Masalah tidak berhenti di situ. Dimas kemudian mengatakan bahwa bisnis mereka diambang kebangkrutan. "Utang kita di mana-mana. Ra, aku sudah coba putar otak. Tapi tidak bisa. Satu-satunya cara adalah menjual semua aset untuk menutupi utang." Rania yang sedang kalut dan patah hati, tidak punya tenaga untuk melawan. Ia percaya pada setiap kata Dimas. Ia menandatangani semua surat yang disodorkan padanya di pengadilan. Surat perceraian, surat pembagian harta yang isinya nihil. Dimas dengan murah hati, memberinya, sisa tabungan bersama mereka yang jumlahnya tidak seberapa. Seolah-olah itu adalah sebuah pesangon. "Pakai ini untuk memulai hidup baru," katanya, tanpa sedikit pun rasa bersalah di matanya. Rania ditinggalkan nyaris tanpa apa-apa. Ia kehilangan suami, bisnis, rumah, dan yang paling parah, harga dirinya. Dari sisa tabungan itulah ia membangun kafe kecil ini, sebuah tempat untuk menyembuhkan luka sambil terus bertahan hidup. "Kak Rani," suara Ria, karyawannya, membuyarkan lamunannya. "Ini ada gula halus lagi. Yang kemarin sudah habis." Rania tersenyum tipis. "Oh iya, taruh di sana saja, Ri." Ia kembali fokus pada adonannya. Mengaduk, menuang, memanggang. Rutinitas ini adalah terapinya. Di tengah kesibukannya, ia sengaja tidak membuka media sosial. Melihat kebahagiaan orang lain terasa seperti menabur garam di atas lukanya yang masih basah. Tapi hari ini, saat sedang beristirahat sejenak sambil menyeruput kopi, jarinya secara tidak sengaja membuka aplikasi Instagram yang sudah lama tidak ia sentuh.
Algoritma media sosial kadang bisa menjadi sangat kejam. Postingan pertama yang muncul di lini masanya adalah sebuah unggahan dari akun gosip terkenal. Fotonya adalah foto sebuah pasangan yang sedang tersenyum bahagia. Sang wanita memamerkan cincin berlian besar di jarinya. Rania tidak perlu melihat dua kali untuk mengenali pria di foto itu. Itu Dimas. Tampak lebih gagah, lebih perlente, dengan setelan jas mahal yang membalut tubuhnya. Di sampingnya, seorang wanita cantik bernama Laras tersenyum sempurna. Wajahnya memancarkan kebahagiaan kelas atas. Jantung Rania berdebar kencang. Napasnya tercekat. Ia membaca keterangan foto itu dengan mata nanar. Selamat kepada pengusaha muda sukses, Dimas Adriansyah, yang baru saja melamar kekasihnya, Laras Anindita. Kabarnya, mahar yang diberikan tidak main-main. Sebuah butik mewah di Kemang, 1 unit mobil sport keluaran Eropa, dan 1 set perhiasan berlian. Benar-benar pangeran di dunia nyata. Tangan Rania gemetar hebat hingga cangkir kopinya hampir jatuh. Bukan mobil sport atau perhiasan berlian yang membuatnya syok, tapi kalimat, sebuah butik mewah di Kemang. Matanya terpaku pada kalimat itu. Kemudian, ia membaca komentar-komentar di bawahnya. Salah seorang teman Laras menulis, "Congrats, Ras. Nggak sabar lihat grand opening. Laras S Closet. Konsepnya keren banget. Laras S Closet. Nama itu. Konsep itu." Dada Rania terasa seperti dihantam palu godam. Laras S Closet adalah nama yang sangat mirip dengan Rania S Closet, sebuah konsep butik mewah yang pernah ia rancang bertahun-tahun lalu. Ia masih menyimpan proposalnya, sebuah buku tebal berisi detail konsep, desain interior, daftar pemasok dari Paris dan Milan, hingga strategi pemasarannya. Itu adalah proyek impiannya. Proyek yang ia ceritakan pada Dimas dengan mata berbinar-binar di suatu malam, sebelum badai itu datang. Dimas saat itu memujinya setinggi langit, mengatakan bahwa ide itu brilian, tapi mereka perlu modal yang sangat besar untuk mewujudkannya. Sekarang, mimpinya, konsepnya, nama yang mirip dengan namanya, akan diberikan kepada wanita lain sebagai sebuah mahar. Mahar dari seorang pria yang mengaku bangkrut dan meninggalkannya dengan beberapa lembar uang ratusan ribu. Rasa sakit yang selama ini coba ia kubur dalam-dalam, meledak tanpa ampun. Ini bukan lagi sekadar patah hati karena ditinggalkan. Ini adalah sebuah penghinaan. Sebuah perampokan yang dilakukan di depan matanya. Dimas tidak hanya mengambil masa lalunya, ia juga mencuri masa depannya. Rania mematikan ponselnya. Tatapannya kosong, menembus dinding kafe yang ia bangun dari sisa-sisa kehormatannya. Aroma kopi yang tadi terasa menenangkan kini terasa memuakan. Kebangkrutan, utang, tidak sejalan lagi. Semua kebohongan itu berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Udara di sekitarnya terasa menipis. Ia tidak akan membiarkan ini terjadi. Ia tidak akan membiarkan Dimas menari di atas penderitaannya, menggunakan mimpinya sebagai panggung untuk memamerkan kesuksesan palsunya. Di sudut kafe kecil yang remang itu, di antara aroma kopi dan adonan kue, sebuah keputusan telah lahir. Keputusan yang dingin, keras, dan setajam beling. Ia akan mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Bukan hanya uangnya, tapi juga mimpinya, dan yang terpenting, harga dirinya. Selama 3 hari, Rania hidup seperti mayat hidup. Ia tetap membuka kafenya, melayani pelanggan dengan senyum yang dipaksakan, namun pikirannya melayang jauh. Setiap kali ia sendirian, bayangan wajah Dimas yang tersenyum puas di samping Laras kembali menghantuinya. Kalimat, pengusaha muda sukses, dan mahar mewah, terus berdengung di telinganya, mengejek perjuangannya di dapur kafe yang panas dan sempit. Amarah dan rasa sakit bergumul di dalam dadanya, menciptakan badai yang membuatnya sulit bernapas. Ia tahu ia tidak bisa terus begini. Meratapi nasib tidak akan mengubah apapun. Rasa sakitnya terlalu besar untuk sekadar dilupakan, dan ketidakadilan ini terlalu nyata untuk diabaikan. Ia harus bergerak. Ia harus mencari tahu kebenarannya, meskipun ia sudah hampir yakin apa yang akan ia temukan. Kecurigaan bahwa Dimas telah menipunya mentah-mentah kini bukan lagi sekadar firasat, melainkan sebuah hipotesis yang butuh pembuktian. Di hari keempat, setelah menutup kafe, Rania tidak langsung pulang. Ia duduk di salah satu meja kayu yang mulai usang, mengeluarkan ponselnya, dan mencari sebuah nama di kontaknya.
Santi. Santi adalah sahabatnya sejak kuliah hukum, sebelum Rania memutuskan untuk banting setir menjadi pengusaha. Kini, Santi telah menjadi seorang pengacara yang cukup disegani, dengan firma hukum kecil miliknya sendiri. Mereka jarang bertemu sejak perceraian Rania, bukan karena hubungan mereka merenggang, tapi karena Rania menarik diri dari semua orang, terlalu malu untuk menunjukkan kegagalannya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Rania menekan tombol panggil. Halo? Suara Santi di seberang terdengar profesional. San, ini aku, Rania. Terdengar jeda sejenak. Lalu suara Santi berubah menjadi lebih hangat. Rani, ya ampun, kemana aja kamu? Aku hubungi beberapa kali nomormu nggak aktif. Maaf, San. Aku ganti nomor. Banyak yang harus kurus. Jawab Rania. Suaranya serak. Kamu nggak apa-apa? Suaramu aneh. Kamu sakit? Rania menarik napas dalam-dalam. Aku butuh bantuanmu, San. Bantuan profesional. Nada bicara Santi kembali serius. Tentu. Ada apa? Ceritakan padaku. Rania pun menceritakan semuanya. Dari perceraiannya yang tiba-tiba, alasan kebangkrutan yang diberikan Dimas, hingga postingan pertunangan mewah yang ia lihat beberapa hari lalu. Ia menceritakan tentang konsep butik, Rania S Closet, yang kini menjelma menjadi Laras S Closet. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti mengorek kembali luka lama, tapi kali ini, ada tujuan di baliknya. Santi mendengarkan dengan saksama tanpa menyela. Setelah Rania selesai, Santi menghela napas panjang. Bajingan, desisnya pelan. Aku dari dulu nggak pernah suka sama dia, Rah. Tapi aku nggak menyangka dia akan sebusuk ini. Oke, ini bukan lagi soal sakit hati. Ini sudah masuk ranah hukum. Penipuan dan penggelapan aset dalam perkawinan. Aku juga berpikir begitu, sahut Rania. Tapi aku nggak punya bukti apa-apa. San, semua dokumen perusahaan dulu dipegang sama dia. Aku cuma punya ingatan. Ingatan saja tidak cukup di pengadilan. Ra, kita butuh bukti hitam di atas putih. Coba kamu ingat-ingat lagi. Adakah dokumen, email, atau apapun yang sempat kamu simpan? Sekecil apapun itu, bisa jadi petunjuk awal. Rania terdiam, mencoba memutar kembali memori otaknya yang terasa keruh. Selama ini, ia mencoba melupakan semua yang berhubungan dengan bisnis lamanya. Terlalu menyakitkan. Tapi sekarang, ia harus memaksakan diri untuk mengingat. Ia ingat tumpukan dokumen di kantor lama mereka. Laptop lamanya yang entah di mana. Hard disk eksternal. Tunggu dulu. Laptop lamaku rusak total kena air. Tapi, aku ingat pernah menyimpan beberapa proposal dan data penting di sebuah hard disk eksternal. Seingatku, aku membawanya saat pindahan. Mungkin masih ada di gudang rumah ibuku, kata Rania. Secercah harapan mulai muncul. Bagus. Itu permulaan yang sangat bagus, kata Santi. Coba kamu cari hard disk itu. Apapun isinya, salin semuanya dan kirim padaku. Aku akan coba melacak jejak digital perusahaan kalian dari data apapun yang kamu punya. Aku juga akan coba cek catatan publik, akta perusahaan. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita temukan. Setelah panggilan telepon itu berakhir, Rania merasa sedikit lebih ringan. Ia tidak lagi sendirian. Ada secercah cahaya di ujung terowongan gelap yang selama ini ia lalui. Keesokan harinya, Rania izin tidak masuk kerja dan langsung menuju rumah ibunya. Gudang di rumah ibunya adalah tempat yang jarang tersentuh, penuh dengan barang-barang lama yang berdebu. Dengan masker menutupi hidung dan mulutnya, Rania mulai membongkar satu persatu kardus bertuliskan namanya. Ada buku-buku kuliah, album foto lama, dan kenangan-kenangan lain yang membuatnya sesak napas. Setelah hampir 2 jam berkutat dengan debu dan sarang laba-laba, akhirnya ia menemukannya. Sebuah kardus sepatu usang, dan di dalamnya, terbungkus kain flanel, ada sebuah hard disk eksternal berwarna perak. Jantungnya berdebar kencang saat ia kembali ke kafenya yang sudah tutup dan menyambungkan hard disk itu ke laptop bututnya. Butuh beberapa saat bagi laptop itu untuk mengenali perangkat keras tersebut. Rania menahan napas. Lalu, sebuah folder muncul di layar. Namanya sederhana, data kantor. Dengan jari gemetar, ia membuka folder itu. Isinya adalah lautan file. Laporan keuangan lama,
daftar klien, presentasi, dan ratusan dokumen lain yang hampir ia lupakan. Ia mulai membuka satu persatu, mencari sesuatu yang janggal. Sebagian besar adalah data operasional biasa. Ia hampir menyerah ketika matanya tertuju pada sebuah subfolder bernama draft_email. Folder itu berisi beberapa email yang belum sempat terkirim atau sengaja disimpan sebagai konsep. Salah satunya menarik perhatiannya. Subjeknya, proposal penawaran akuisisi PT Citra Kreasi Gemilang. Itu adalah nama perusahaan mereka. Rania membukanya. Email itu ditujukan kepada seorang direktur di sebuah perusahaan investasi besar. Isinya adalah penawaran untuk menjual seluruh saham perusahaan mereka. Rania terus membaca, mencari tanggalnya. Matanya membelalak. Email itu dibuat pada tanggal 15 Agustus 2022. Tanggal itu terpatri jelas di otaknya. 15 Agustus 2022 adalah 3 minggu sebelum Dimas pertama kali mengucapkan kata cerai. Itu adalah sebulan penuh sebelum Dimas mengatakan bahwa bisnis mereka diambang kebangkrutan. Napas Rania tercekat di tenggorokan. Jadi, ini semua sudah direncanakan. Saat ia masih bekerja siang dan malam untuk menyelamatkan perusahaan, Dimas di belakangnya sudah sibuk menjual perusahaan. Kebohongan itu begitu rapi, begitu terstruktur. Ia membaca lampiran di email itu, sebuah proposal penjualan yang sangat detail. Di dalamnya, tertera valuasi perusahaan mereka. Angkanya membuat mata Rania berkunang-kunang. Jumlahnya sangat besar, cukup untuk membeli 10 butik mewah di Kemang. Tangan Rania terkepal erat di atas meja. Rasa sakit di hatinya kini bercampur dengan amarah yang membara. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Ini adalah bukti. Jejak kebohongan pertama yang ia temukan. Dimas tidak hanya menipunya. Ia telah merencanakan penghancuran hidup Rania dari jauh-jauh hari untuk membangun istana barunya. Tanpa menunggu lebih lama, Rania segera menyalin semua data dari hard disk itu, terutama email draft tersebut. Ia mengirimkannya kepada Santi dengan subjek, "Aku menemukannya." Malam itu, Rania tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamarnya yang kusam, sementara adegan-adegan masa lalunya berputar seperti film. Wajah Dimas yang memelas saat mengatakan mereka punya banyak utang. Wajahnya yang seolah ikut prihatin saat Rania harus menjual perhiasan warisan ibunya untuk menutupi biaya operasional. Semua itu sekarang tampak seperti sebuah lelucon yang keji. Ia merasa bodoh, naif, dan buta. Tapi perasaan itu dengan cepat tergantikan oleh sesuatu yang lain. Sebuah determinasi yang dingin. Jika Dimas bisa merencanakan kebohongannya dengan begitu rapi, maka Rania juga bisa merencanakan pembalasannya. Ia tidak akan menyeret Dimas ke pengadilan yang panjang dan melelahkan secara diam-diam. Penghinaan harus dibayar dengan penghinaan. Ia akan memastikan kebenaran ini terungkap, bukan di ruang sidang yang sepi, tapi di atas panggung sandiwara yang telah diciptakan oleh Dimas sendiri. Langit Jakarta masih berwarna kelabu saat Rania memarkir motor matiknya di depan sebuah ruko yang tampak lebih modern dibandingkan sekitarnya. Papan nama bertuliskan, Santio Partners Law Firm, tergantung dengan elegan di atas pintu kaca. Ini adalah dunia Santi, dunia yang penuh dengan tumpukan kertas, argumen logis, dan pertarungan kata-kata yang dingin. Dunia yang sangat berbeda dari kafe Rania yang hangat dan beraroma kayu manis. Santi sudah menunggunya di ruang rapat kecil. Di atas meja, laptopnya terbuka di samping secangkir teh yang masih mengepul. Wajahnya tampak serius. Namun matanya memancarkan simpati saat melihat Rania masuk. "Duduk. Ra, mau minum apa?" "Air putih saja, San." "Terima kasih," jawab Rania pelan. Setelah mempersilakan Rania duduk, Santi langsung ke pokok permasalahan. Ia memutar laptopnya agar Rania bisa melihat layar. Di sana, terpampang jelas draft email yang Rania temukan. "Oke, aku sudah mempelajari email ini semalaman." Santi memulai. "Ini adalah bukti niat, Ra. Niat yang sangat jelas dari Dimas untuk menjual perusahaan tanpa sepengetahuanmu. Tanggalnya adalah kunci. Ini membuktikan bahwa klaim kebangkrutan yang diajukan saat proses cerai adalah sebuah kebohongan terencana." Tapi, Santi berhenti sejenak, menatap Rania lekat-lekat. Ini masih sebuah draft. Di pengadilan, pengacaranya bisa berdalih bahwa ini hanya sebuah pemikiran, sebuah opsi yang tidak pernah dieksekusi.
Kita butuh bukti bahwa penjualan itu benar-benar terjadi. Dada Rania terasa sesak. Ia sudah menduga ini tidak akan mudah. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Aku butuh persetujuanmu untuk melangkah lebih jauh. Aku akan menyewa seorang investigator swasta yang biasa bekerja sama dengan firmaku. Namanya Pak Harto. Dia sangat ahli dalam melacak aset dan transaksi keuangan. Biayanya tidak murah, Ra. Tapi jika firasat kita benar, hasilnya akan sepadan. Rania menelan ludah. Uang adalah masalah terbesarnya saat ini. Kafe miliknya nyaris tidak menghasilkan keuntungan. Tapi ia teringat pada butik mewah itu, pada senyum puas Dimas, dan pada mimpinya yang dicuri. Ini bukan lagi soal uang. Ini adalah pertaruhan harga diri. Lakukan, San, kata Rania dengan suara mantap. Berapapun biayanya, akan kuusahakan. Pakai sisa tabunganku. Kalau perlu jual beberapa perabot di kafe. Lakukan apapun yang perlu dilakukan. Santi mengangguk. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Ia melihat kilatan baja di mata sahabatnya yang selama ini selalu tampak rapuh. Baik, serahkan padaku. Sekarang, yang perlu kamu lakukan adalah yang paling sulit. Menunggu dan bersabar. Jangan hubungi Dimas. Jangan tunjukkan kalau kamu tahu sesuatu. Anggap saja semua berjalan seperti biasa. Bisa. Rania mengangguk. Bisa. Minggu berikutnya terasa seperti setahun. Setiap dering telepon membuat jantung Rania melompat. Setiap notifikasi pesan membuatnya menahan napas. Ia terus bekerja di kafenya. Tangannya sibuk menakar kopi dan memanggang kue. Tapi pikirannya berada di tempat lain. Ia membayangkan Pak Harto. Sosok yang belum pernah ia temui, menyelinap dalam bayang-bayang, menggali informasi, menyatukan kepingan-kepingan puzzle dari pengkhianatan Dimas. Di malam hari, saat ia sendirian di kamar kosnya yang sempit, keraguan seringkali datang menyergap. Bagaimana jika ia salah? Bagaimana jika ada penjelasan lain? Bagaimana jika ia hanya membuang-buang uangnya yang tidak seberapa untuk mengejar hantu? Tapi kemudian, bayangan butik, Laras es Closet, akan melintas di benaknya, dan semua keraguan itu sirna, digantikan oleh amarah yang memberinya kekuatan. Tepat di hari ke-10, telepon yang ditunggu-tunggu itu akhirnya datang. Bukan dari Pak Harto, tapi dari Santi. Suaranya terdengar datar, namun Rania bisa merasakan ada getaran di baliknya. Ra, bisa datang ke kantorku sekarang? Ada sesuatu yang harus kamu lihat. Jantung Rania berdebar tak karuan. Ia segera menyerahkan urusan kafe pada Ria, menyambar tasnya, dan melaju membelah kemacetan Jakarta dengan perasaan campur aduk antara takut dan berharap. Sesampainya di kantor Santi, suasana terasa berbeda. Santi tidak menunggunya di ruang rapat, tapi di ruang kerjanya yang lebih pribadi. Di atas mejanya yang besar dan rapi, tergeletak beberapa bundel dokumen yang dijilid rapi. Kita berhasil, Ra, kata Santi pelan, saat Rania duduk di hadapannya. Santi mendorong bundel dokumen pertama ke arah Rania. Sampulnya bertuliskan, salinan akta jual beli PT Citra Kreasi Gemilang. Tangan Rania gemetar saat membukanya. Di dalamnya, tertulis dengan jelas dan legal, bahwa seluruh aset dan saham perusahaan yang ia bangun bersama Dimas telah dijual kepada PT Megah Sentosa Investama. Ia melihat tanggal penandatanganan akta itu. Seminggu setelah draft email yang ia temukan. Dan yang paling membuatnya mual, ia melihat tanda tangan Dimas tertera dengan jelas di atas meterai, sebagai pihak penjual. Di bawahnya, ada kolom untuk tanda tangan direktur lainnya, yaitu dirinya, yang jelas-jelas dipalsukan. Goresannya mirip, tapi Rania tahu itu bukan miliknya. Dia memalsukan tanda tanganmu, kata Santi, seolah membaca pikiran Rania. Suaranya dingin. Ini pidana serius. Tapi bukan itu yang paling mengejutkan. Yang membuat napas Rania seakan berhenti adalah nilai transaksi yang tertera di sana. Angka nolnya begitu banyak hingga ia harus membacanya 3 kali. Jumlahnya bahkan lebih besar dari valuasi yang ada di draft email. Ya Tuhan, bisik Rania. Ia bersandar di kursi, kepalanya pusing. Uang sebanyak itu. Uang yang seharusnya menjadi milik mereka berdua. Hasil kerja keras mereka berdua. Tunggu. Masih ada lagi, kata Santi, mendorong bundel dokumen kedua. Laporan aliran dana.
Dokumen itu berisi salinan laporan rekening koran. Rania melihat dana dari PT Megah Sentosa Investama ditransfer ke rekening resmi perusahaan mereka. Tapi hanya dalam waktu 1 hari, hampir seluruh dana itu dialihkan. Bukan ke rekening pribadi Dimas, melainkan ke beberapa rekening atas nama perusahaan-perusahaan cangkang yang baru dibuat beberapa minggu sebelumnya. Perusahaan yang tidak pernah Rania dengar namanya. Dia sangat licik, jelas Santi. Dia sengaja memecah uangnya ke beberapa perusahaan fiktif untuk menyamarkan jejak. Dari sana, uang itu diputar lagi, sebagian diinvestasikan, sebagian lagi baru ditarik tunai dan masuk ke rekening pribadinya secara bertahap dalam jumlah kecil agar tidak dicurigai oleh bank. Semua terasa begitu nyata dan menyakitkan. Rania melihat tanggal transaksi itu. Semua terjadi saat ia sedang menangis di kamar, saat ia sedang mengemasi barang-barangnya, saat ia percaya bahwa mereka bangkrut. Sementara ia meratapi nasib buruk mereka, Dimas sedang sibuk memindahkan pundi-pundi uang hasil kerja keras mereka. Aroma pengkhianatan itu begitu pekat, memenuhi ruangan, mencekik paru-parunya. Dia merencanakan ini semua dengan sangat matang. San, desis Rania. Matanya memerah menahan amarah. Sangat matang. Santi setuju. Dan ini yang terakhir. Ia menyerahkan map tipis berisi beberapa lembar foto hasil cetakan. Foto-foto itu diambil dari jarak jauh, menunjukkan Dimas dan Laras sedang mengunjungi sebuah ruko di Kemang. Ruko yang sedang direnovasi. Beberapa foto lain menunjukkan mobil sport baru yang terparkir di basement apartemen mewah Dimas. Semua kepingan puzzle kini telah lengkap. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi pertanyaan. Yang tersisa hanyalah kebenaran yang telanjang dan brutal. Dimas adalah seorang penipu, pembohong, dan pencuri. Ia telah merampok masa lalu, masa kini, dan masa depan Rania. Rania menutup semua dokumen itu perlahan. Ia menatap Santi dengan pandangan yang berbeda dari sebelumnya. Air matanya tidak jatuh. Yang ada hanyalah tatapan yang dingin dan setajam es. Rasa sakitnya telah bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain. Menjadi kekuatan. Apa langkah kita selanjutnya? Secara hukum? Tanya Rania. Suaranya terdengar sangat tenang. Kita bisa melaporkannya atas tuduhan pemalsuan dokumen, penggelapan aset, dan penipuan. Hukumannya berat. Dia bisa masuk penjara dan semua asetnya akan dibekukan. Jelas Santi. Rania terdiam sejenak, memikirkan pilihan itu. Penjara. Ya, Dimas pantas mendapatkannya. Tapi entah kenapa, itu terasa kurang memuaskan. Memenjarakannya secara diam-diam terasa seperti kemenangan yang sunyi. Sementara Dimas telah mempermalukannya di depan dunia, membuatnya merasa gagal dan tidak berharga. Ada cara lain? Tanya Rania. Santi menatapnya, mencoba memahami arah pikiran sahabatnya. Maksudmu? Aku tidak hanya ingin uangku kembali, San, kata Rania. Aku ingin harga diriku kembali. Aku ingin semua orang yang sekarang memujanya sebagai pengusaha sukses, tahu siapa dia sebenarnya. Aku ingin keluarga besar Laras yang terhormat itu tahu bahwa calon menantu mereka adalah seorang penipu yang membangun kemewahannya di atas penderitaan orang lain. Santi mulai mengerti. Senyum tipis terukir di wajahnya. Jadi, kamu tidak ingin pertarungan di ruang sidang? Oh, kita akan tetap bertarung di pengadilan, Rania mengoreksi. Tapi sebelum itu, aku ingin mengadakan pengadilan versiku sendiri. Matanya kini tertuju pada kalender di meja Santi. Ia sudah tahu kapan dan di mana pengadilan itu akan ia gelar. Setelah pertemuan yang mengguncang jiwa di kantor Santi, Rania tidak bisa langsung pulang. Kebenaran yang terungkap dalam tumpukan dokumen itu terasa terlalu berat untuk dibawa ke kamar kosnya yang sempit. Ia butuh udara, butuh ruang untuk memproses semuanya. Ada sebuah dorongan aneh dari dalam dirinya, sebuah kebutuhan yang tidak bisa ia jelaskan, untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ia harus melihat butik itu. Ia menyalakan mesin motornya dan melaju tanpa ragu menuju Kemang. Sore itu jalanan cukup padat, tapi Rania tidak merasakannya. Pikirannya dipenuhi oleh gambar-gambar dari proposal bisnis lamanya. Sketsa interior yang ia gambar dengan tangan, palet warna yang ia pilih dengan teliti, daftar nama-nama desainer yang ia impikan untuk diajak bekerja sama. Semua itu terasa seperti kenangan dari kehidupan orang lain. Setibanya di Kemang, ia memarkir motornya agak jauh dari lokasi.
Dengan jantung berdebar, ia berjalan kaki menyusuri trotoar. Dan di sanalah butik itu berdiri. Di sebuah ruko sudut yang sangat strategis, dengan jendela-jendela besar yang menampilkan manekin-manekin berbusana mahal. Papan nama dari kayu dengan ukiran huruf berwarna emas mawar tergantung dengan anggun. Laras's Closet. Nama itu, sebuah parodi dari mimpinya, terasa seperti tamparan di wajah. Rania berhenti sejenak di seberang jalan, hanya memandangi bangunan itu. Semuanya persis seperti yang ada di proposalnya. Konsep fasad yang minimalis namun mewah, pintu kaca besar dengan gagang kuningan, bahkan pot-pot bunga monstera yang ia rencanakan untuk diletakkan di samping pintu, semuanya ada di sana. Dimas tidak hanya mencuri uangnya, ia benar-benar mengambil cetak biru mimpinya dan membangunnya untuk wanita lain. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberaniannya, lalu menyeberang jalan. Ia akan masuk ke dalam. Ia harus tahu seperti apa rasanya berada di dalam mimpi yang telah dicuri darinya. Saat ia mendorong pintu kaca yang berat itu, lonceng kecil berbunyi dengan merdu. Aroma parfum mahal yang lembut, campuran vanila dan bunga lili, segera menyambutnya. Aroma yang pernah ia tulis di proposalnya sebagai aroma khas butik. Pendingin ruangan terasa sejuk di kulitnya yang berkeringat. Interiornya membuatnya terpana. Lantai marmer putih dengan aksen emas, dinding berwarna krem, dan sebuah lampu gantung kristal besar di tengah ruangan. Persis seperti imajinasinya. Seorang pramuniaga muda yang cantik dengan seragam elegan menghampirinya. "Selamat sore, Kak. Selamat datang di Laras's Closet. Ada yang bisa saya bantu?" Rania memaksakan seulas senyum. "Selamat sore. Saya hanya lihat-lihat dulu." "Tentu, Kak. Silakan. Jangan sungkan bertanya jika ada yang disuka," jawab pramuniaga itu dengan ramah sebelum kembali ke posnya. Rania mulai berjalan pelan, menyusuri rak-rak pakaian yang tertata rapi. Tangannya terulur, menyentuh bahan gaun sutra yang halus, merasakan tekstur mantel wol yang tebal. Semua merek yang tergantung di sana adalah merek-merek yang ia riset selama berbulan-bulan. Desainer-desainer independen dari Eropa dan Asia yang ia yakini akan laku keras di pasar Indonesia. Ini bukan sekadar toko. Ini adalah galeri yang telah ia kurasi dengan sepenuh hati di dalam kepalanya. Ia berjalan menuju sudut ruangan, di mana terdapat sebuah sofa bludru berwarna merah muda pucat dan meja kopi dari kaca. Ia ingat betul sketsa sofa itu. Ia bahkan sudah tahu di mana akan memesannya. Melihatnya benar-benar ada di sana, nyata dan bisa disentuh, membuat perutnya terasa mual. Ia merasa seperti hantu di rumahnya sendiri. Di dinding belakang, sebuah layar LED besar menampilkan peragaan busana dari para desainer yang produknya dijual di sana. Sistem audio yang tersembunyi menyenandungkan musik jazz instrumental yang menenangkan. Setiap detail, sekecil apapun, adalah miliknya. Idenya, keringatnya, indah sekali. Ya, desainnya? Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di sampingnya. Rania menoleh kaget. Di situ berdiri seorang wanita yang wajahnya sangat ia kenali dari postingan media sosial. Laras Anindita, calon istri Dimas. Ia tampak lebih cantik aslinya. Tinggi, langsing, dengan rambut panjang terawat dan senyum yang tampak tulus. Ia mengenakan gaun sederhana namun mahal yang membalut tubuhnya dengan sempurna. "Oh, iya, indah sekali," jawab Rania, berusaha menjaga suaranya agar tidak bergetar. Laras tersenyum lagi. "Aku yang memilih konsepnya, dibantu oleh tunanganku. Sih, dia hebat sekali dalam mewujudkan ide-ideku. Katanya, dia ingin memberikan aku butik impian." Jantung Rania terasa seperti diremas. Jadi, Dimas bahkan tega berbohong pada Laras, mengaku bahwa ide ini adalah milik mereka berdua. Betapa murahannya kebohongan itu. "Tunangan Anda pasti orang yang hebat," kata Rania. Kata-kata itu terasa seperti duri di lidahnya. "Dia yang terhebat," sahut Laras dengan mata berbinar. Jelas sekali ia sangat mencintai Dimas. "Maaf. Aku jadi banyak bicara. Aku Laras, pemilik butik ini." Ia mengulurkan tangannya. Dengan ragu, Rania menyambut uluran tangan itu. "Rania," jawabnya singkat. "Rania, nama yang cantik," puji Laras. "Jadi, ada yang kamu suka dari koleksi kami? Ini masih soft opening. Grand openingnya nanti bersamaan dengan acara pertunangan resmi kami."
Setiap kata yang diucapkan Laras adalah tusukan baru bagi Rania. Pertunangan resmi. Acara di mana mimpinya ini akan secara simbolis diserahkan kepada Laras di depan semua orang. Semuanya bagus-bagus. Saya sampai bingung, dalih Rania, mencoba mencari jalan untuk pergi dari situasi yang menyiksa ini. Aku mengerti, Laras tertawa kecil. Kalau begitu, silakan lihat-lihat lagi. Aku harus memeriksa stok di belakang. Ia pun berlalu dengan anggun menuju sebuah pintu di sudut ruangan. Ditinggal sendirian lagi. Rania merasa lemas. Bertemu dengan Laras membuatnya semakin yakin. Wanita itu tampak tulus. Ia mungkin korban yang sama naifnya seperti Rania dulu. Laras tidak bersalah dalam hal ini. Targetnya hanya satu. Dimas. Rania berjalan menuju meja kasir. Di sana, tertata kartu nama butik. Ia mengambil satu. Laras's Closet. Di bawahnya, ada alamat dan nomor telepon. Ia memasukkan kartu nama itu ke dalam tasnya. Ini akan menjadi kenang-kenangan. Kenang-kenangan dari sebuah mimpi yang dicuri, dan pengingat akan apa yang harus ia perjuangkan. Ia berjalan keluar dari butik itu tanpa menoleh ke belakang. Udara sore yang panas terasa melegakan setelah hawa dingin yang menyesakkan di dalam sana. Ia tidak lagi merasa seperti hantu. Ia merasa seperti seorang pemilik sah yang baru saja melakukan survei di properti miliknya yang sedang ditempati oleh penyewa ilegal. Perasaan sakit hati itu masih ada, menggerogoti relung hatinya. Tapi kini, perasaan itu telah dilapisi oleh sesuatu yang lebih kuat. Sebuah tujuan yang jernih. Ia tidak akan membiarkan grand opening, sekaligus acara pertunangan itu berjalan lancar. Ia akan datang ke pesta itu. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai penagih utang. Utang materi, utang mimpi, dan utang harga diri. Ia kembali ke motornya, menyalakan mesin, dan melaju pergi dari Kemang. Di kaca spion, ia bisa melihat butik itu semakin mengecil. Ia berjanji pada dirinya sendiri. Saat ia kembali lagi ke tempat itu, ia akan datang sebagai pemenang. Malam itu, ia menelepon Santi. "San, aku sudah melihatnya," kata Rania. Suaranya terdengar datar dan mantap. "Melihat apa?" tanya Santi bingung. "Butik itu. Aku sudah masuk ke dalam." Terdengar helaan napas dari seberang. "Ra, kenapa kamu nekat?" "Aku harus melakukannya, San. Dan sekarang, aku semakin yakin. Aku tahu apa yang harus aku lakukan di hari pertunangannya. Aku butuh bantuanmu untuk mempersiapkan semuanya." Di ujung telepon yang lain, Santi bisa merasakan perubahan dalam diri sahabatnya. Tidak ada lagi nada rapuh atau isak tangis. Yang ada hanyalah suara seorang wanita yang telah menemukan kembali apinya. "Katakan saja apa yang kamu butuhkan, Rah. Aku bersamamu." Rencana pembalasan tidak disusun dalam semalam. Setelah malam pencerahan itu, Rania dan Santi bertemu hampir setiap hari. Kantor Santi yang dingin dan formal kini menjadi markas besar mereka. Di papan tulis putih, mereka memetakan segalanya. Denah ballroom hotel yang mereka dapat dari internet, daftar tamu penting yang berhasil Santi peroleh, hingga urutan acara pertunangan yang mereka prediksi. Ini bukan lagi sekadar kasus hukum. Ini telah menjadi sebuah operasi militer yang presisi. "Momen terbaik adalah saat penyerahan mahar," kata Santi sambil mengetuk spidolnya ke papan tulis. "Itu adalah puncak acara. Semua mata akan tertuju pada Dimas dan Laras. Semua kamera akan menyorot mereka. Saat itulah kamu masuk. Tidak ada momen yang lebih dramatis dan lebih mempermalukan daripada menggagalkan klimaks dari pertunjukan yang sudah ia siapkan." Rania mengangguk. "Setuju. Tapi bagaimana aku bisa masuk? Acaranya pasti eksklusif." "Aku sudah memikirkannya," jawab Santi. "Aku punya kenalan, klien lama. Namanya Pak Tanoyo. Dia diundang sebagai relasi bisnis keluarga Laras. Dia berutang budi padaku. Aku sudah bicara dengannya, menjelaskan situasinya secara garis besar tanpa menyebut namamu. Dia bersedia memberikan satu slot undangan atas nama rekan kerjanya. Namamu akan ada di daftar tamu." Semua terasa semakin nyata. Sebuah jalur masuk telah terbuka. Kini, yang tersisa adalah mempersiapkan sang aktor utama, dirinya sendiri. Santi menatap Rania dari atas ke bawah. "Ra, saat kamu masuk ke sana, kamu tidak bisa terlihat seperti Rania pemilik kafe,
Sudut Rania. Kamu harus terlihat seperti Rania, sang pemilik asli PT Citra Kreasi Gemilang yang hartanya dirampok. Kamu harus terlihat lebih bersinar dari Laras. Kamu harus membuat semua orang bertanya-tanya, wanita sehebat ini, kenapa dulu diceraikan oleh Dimas? Kata-kata Santi menohok Rania. Selama ini, ia tidak pernah lagi memikirkan penampilannya. Kaos oblong dan celemek adalah seragam hariannya. Tapi Santi benar. Ini adalah sebuah pertunjukan. Dan dalam sebuah pertunjukan, kostum adalah segalanya. Kostum adalah armor. Maka, dimulailah perburuan gaun untuk hari perhitungan. Rania mengambil sebagian besar sisa tabungannya, uang yang seharusnya ia putar untuk modal kafe. Hatinya terasa sakit saat melakukannya. Tapi ia tahu ini adalah sebuah investasi. Investasi untuk sebuah keadilan yang tidak ternilai harganya. Ia pergi ke sebuah butik desainer di salah satu mall paling mewah di Jakarta. Tempat yang dulu sering ia kunjungi bersama Dimas, kini terasa begitu asing. Ia merasa minder, melihat para wanita sosialita berlalu lalang dengan tas bermerek dan perhiasan berkilauan. Ia hampir berbalik pulang, merasa ini adalah sebuah kesalahan. Tapi kemudian ia teringat wajah Laras di dalam butik impiannya. Ia teringat tatapan merendahkan Dimas saat menceraikannya. Ia pun melangkah masuk dengan tekad baja. Seorang asisten butik menatapnya sedikit aneh. Mungkin karena ia datang hanya dengan tas jinjing biasa dan sandal sederhana. Tapi Rania mengabaikannya. Matanya berkeliling, mencari sesuatu yang bisa mewakili perasaannya. Bukan gaun pesta yang megar dan penuh manik-manik. Bukan juga gaun hitam tanda berkabung. Ia butuh sesuatu yang lain. Dan ia menemukannya. Tergantung di sudut ruangan. Sebuah gaun panjang yang sederhana namun memancarkan kekuatan. Warnanya hijau zamrud gelap. Warnanya para ratu. Potongannya lurus dan jatuh dengan anggun, dengan detail lipatan asimetris di bagian dada yang membuatnya terlihat modern dan tegas. Bahannya satin sutra yang tampak berat dan mahal. Gaun itu tidak berteriak meminta perhatian, tapi ia menuntut untuk dihormati. Saya mau coba yang itu, kata Rania pada asisten butik. Saat ia mengenakannya di ruang pas, ia hampir tidak mengenali bayangannya sendiri di cermin. Gaun itu seolah mengubah postur tubuhnya. Punggungnya menjadi lebih tegak, dagunya sedikit terangkat. Warna hijau zamrud itu membuat kulitnya yang sawo matang terlihat lebih eksotis dan bersinar. Ia bukan lagi Rania yang lusuh dan lelah. Di cermin itu, berdiri seorang wanita yang elegan, misterius, dan berbahaya. Harga gaun ini? Rania bertanya dengan suara tercekat saat melihat label harganya. Angkanya cukup untuk membayar sewa kafenya selama 3 bulan. Ia terdiam sejenak. Ia teringat nilai transaksi penjualan perusahaannya. Angka di label harga gaun ini tidak ada apa-apanya dibandingkan uang yang telah dicuri darinya. Ini bukan pemborosan. Ini adalah klaim. Ia mengambil kembali sebagian kecil dari apa yang menjadi haknya. Saya ambil, katanya mantap. Selain gaun, ia juga membeli sepasang sepatu hak tinggi berwarna emas pucat dan sebuah tas genggam yang serasi. Ia tidak membeli perhiasan. Ia tidak mau terlihat seperti orang kaya baru. Gaun itu sendiri sudah menjadi pernyataan. Persiapan tidak berhenti di situ. Seminggu sebelum hari H, ia mulai merawat dirinya. Ia pergi ke salon untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, memotong rambutnya dengan model bob sebahu yang membuatnya terlihat lebih segar dan profesional. Ia melakukan perawatan wajah, membuat kulitnya yang kusam kembali bercahaya. Di malam hari, setelah kafe tutup, ia akan berdiri di depan cermin di kamar kosnya, berlatih. Ia memegang map kosong, membayangkan itu adalah map berisi bukti-bukti dari Santi. Ia berlatih mengucapkan kalimat-kalimat yang akan ia lontarkan. Suaranya harus tenang, jelas, dan tanpa getaran. Ia melatih tatapan matanya, agar tajam dan tidak menunjukkan keraguan. Ia memvisualisasikan seluruh adegan di kepalanya, berulang-ulang, sampai ia hafal setiap detailnya. Ia membayangkan wajah syok Dimas, wajah bingung Laras, dan wajah terhina keluarga besarnya. Visualisasi itu memberinya kekuatan. Hari berganti hari, Rania merasa dirinya berubah. Ia bukan lagi korban yang meratapi nasib. Ia adalah seorang eksekutor yang sedang menunggu waktu yang tepat. Ia telah bertransformasi dari ulat menjadi kupu-kupu, namun dengan sayap yang terbuat dari baja.
2 hari sebelum acara, Santi datang ke kafenya. Ia membawa sebuah map berwarna hijau tua yang elegan, senada dengan warna gaun Rania. "Ini amunisimu," kata Santi sambil menyerahkan map itu. Rania membukanya. Di dalamnya, semua dokumen bukti telah dilaminasi dengan rapi. Salinan akta jual beli, bagan aliran dana yang dibuat sederhana agar mudah dimengerti, cetakan proposal asli butik, Rania S. Closet, miliknya, dan salinan laporan keuangan terakhir perusahaan mereka yang menunjukkan keuntungan besar, bukan kebangkrutan. Semuanya tersusun rapi, dingin, dan tak terbantahkan. "Aku juga sudah memasukkan salinan kartu keluargamu yang lama dan akta cerai. Hanya untuk menegaskan siapa dirimu, seandainya ada yang mencoba meragukan statusmu sebagai mantan istrinya," tambah Santi. Rania merasakan berat map itu di tangannya. Ini bukan hanya tumpukan kertas. Ini adalah berat dari kebohongan, pengkhianatan, dan sakit hati. Tapi ini juga adalah berat dari kebenaran. Senjata yang akan ia gunakan untuk meruntuhkan istana pasir yang dibangun Dimas. "Terima kasih, San," bisik Rania, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak akan bisa melakukan ini tanpamu." Santi tersenyum. "Kamu yang akan melakukannya, Ra. Aku hanya membantumu mengisi peluru. Kamulah yang harus menarik pelatuknya." Malam terakhir sebelum hari perhitungan, Rania tidak bisa tidur. Bukan karena gugup, tapi karena antisipasi. Ia merasa tenang, setenang danau sebelum badai datang. Ia menatap gaun hijau zamrud yang tergantung di depan lemarinya. Gaun itu tampak bersinar dalam remang lampu kamarnya. Itu bukan sekadar gaun. Itu adalah bendera kemenangannya. Besok, ia akan mengenakannya, berjalan memasuki medan perang, dan mengklaim kembali apa yang menjadi miliknya. Hari itu tiba. Hari yang telah Rania tunggu dengan perasaan campur aduk antara debaran jantung yang menggila dan ketenangan yang aneh. Pagi itu, ia tetap membuka kafenya seperti biasa. Rutinitas adalah caranya untuk menambatkan diri, agar tidak terseret oleh badai emosi yang bergejolak di dalam dirinya. Aroma kopi, suara mesin penggiling, dan sapaan hangat dari pelanggan setia menjadi sauhnya. "Kak Rani hari ini cantik banget," puji Ria, karyawannya, saat melihat Rania sudah merias wajahnya tipis sejak pagi. "Mau ada acara, ya?" Rania hanya tersenyum. "Iya, ada acara penting. Nanti sore aku izin lebih awal, ya? Tolong tutup kafenya." "Siap, Kak." Sepanjang pagi, Rania bekerja seperti biasa, namun pikirannya sudah berada di tempat lain. Ia membayangkan kemegahan ballroom Hotel Bintang 5, wajah-wajah para tamu, dan ekspresi Dimas saat melihatnya nanti. Ia merasa seperti seorang aktris di belakang panggung, menunggu isyarat untuk memulai adegan terpenting dalam hidupnya. Sore harinya, ia pulang lebih awal. Ia mandi lama, membiarkan air hangat mengguyur tubuhnya, seolah membilas semua sisa-sisa keraguan dan ketakutan. Lalu, ia mulai bersiap. Proses itu ia lakukan dengan perlahan dan khusyuk, seperti sebuah ritual. Ia mengenakan gaun hijau zamrudnya, merasakan kain sutra yang dingin menyentuh kulitnya. Ia menata rambutnya, merias wajahnya dengan lebih tajam dari biasanya. Matanya ia bingkai dengan eyeliner hitam, bibirnya ia poles dengan lipstik berwarna merah bata yang tegas. Saat ia menatap cermin, ia melihat sosok yang berbeda. Wanita di cermin itu memiliki sorot mata yang tajam, postur yang tegap, dan aura yang tidak bisa diremehkan. Ia memasukkan map hijau tua berisi bukti-bukti ke dalam tas genggamnya. Map itu terasa pas di tangannya, seperti sebuah perpanjangan dari tekadnya. Ia tidak berangkat dengan motor matiknya yang biasa. Ia sudah memesan sebuah taksi online premium. Ia ingin tiba di sana dengan gaya, bukan dengan helm di tangan dan rambut berantakan. Perjalanan menuju hotel terasa surreal. Lampu-lampu kota mulai menyala. Gedung-gedung pencakar langit berkilauan. Dunia luar tampak begitu normal. Sementara di dalam mobil, Rania sedang menuju medan perangnya. Ia memejamkan mata, mengambil napas dalam-dalam, dan memutar ulang rencananya sekali lagi di kepala. Tenang, jelas, dan jangan goyah. Itu mantranya. Taksi berhenti di lobi hotel yang megah. Rania melangkah keluar, menyerahkan beberapa lembar uang pada sopir, dan berjalan memasuki pintu putar. Interior hotel itu membuatnya sedikit terintimidasi. Lantai marmer mengkilap,
pilar-pilar tinggi, dan puluhan staf hotel yang bergerak dengan efisien. Ia mengikuti petunjuk arah menuju Grand Ballroom. Di depan ballroom, ada 2 meja registrasi yang dijaga oleh panitia berbusana rapi. Antrean tamu-tamu kelas atas mengular. Rania ikut mengantre dengan sabar. Saat tiba gilirannya, ia menyebutkan nama yang diberikan oleh Pak Tanoyo. Ibu Anita beserta rekan, katanya dengan suara datar. Sang penjaga memeriksa daftar tamu di tabletnya, lalu tersenyum. Silakan, Ibu. Selamat menikmati acara. Ia berhasil masuk. Saat ia melangkah melewati pintu ballroom yang menjulang tinggi, pemandangan di dalamnya persis seperti yang ia bayangkan, bahkan lebih mewah. Lampu-lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, memendarkan cahaya keemasan. Ratusan tamu sudah memadati ruangan. Suara obrolan dan tawa mereka bercampur dengan alunan musik dari sebuah mini orkestra di sudut panggung. Aroma parfum mahal dan bunga lili segar menguar di udara. Ini adalah dunia yang dibangun Dimas di atas kebohongannya. Rania mengambil segelas air putih dari nampan yang dibawa seorang pelayan. Ia berdiri di dekat pilar, sedikit menjauh dari keramaian. Posisinya strategis untuk mengamati seluruh ruangan. Matanya mulai mencari. Dan di sanalah mereka. Di tengah ruangan, menjadi pusat perhatian. Dimas dan Laras. Dimas tampak begitu gagah dalam setelan jas rancangan desainer ternama. Ia tertawa, menyalami para tamu, menepuk punggung beberapa pria penting. Ia terlihat seperti raja di istananya, penuh percaya diri dan pesona. Di sampingnya, Laras tampak seperti bidadari. Gaunnya berwarna sampanye, bertabur kristal Swarovski yang berkelip di bawah cahaya lampu. Mereka tampak begitu serasi, begitu sempurna. Pemandangan itu seharusnya menyakiti hati Rania, tapi anehnya, ia tidak merasakan apa-apa selain amarah dingin yang semakin mengkristal. Rania tidak langsung bergerak. Ia menunggu. Ia membiarkan Dimas menikmati momen kejayaannya. Ia membiarkan semua tamu memuji dan mengaguminya. Semakin tinggi ia terbang, semakin keras ia akan jatuh nanti. Beberapa orang dari kehidupan lamanya tampaknya mengenali Rania. Beberapa sepupu jauh Dimas, beberapa teman lama mereka. Mereka menatapnya dari kejauhan dengan ekspresi bingung. Mungkin mereka bertanya-tanya, apa yang dilakukan mantan istri yang gagal itu di sini? Dan kenapa penampilannya begitu berbeda? Rania membalas tatapan mereka dengan senyum tipis yang penuh teka-teki, membuat mereka semakin salah tingkah. Riuh rendah obrolan tiba-tiba terhenti saat pembawa acara naik ke atas panggung. Acara akan segera dimulai. Rania tahu, waktunya semakin dekat. Dan akhirnya, momen itu terjadi. Dimas melihatnya. Ia sedang tertawa bersama ayah Laras saat matanya tanpa sengaja menyapu ke arah pilar tempat Rania berdiri. Tawa di wajahnya membeku seketika. Matanya melebar sepersekian detik. Sebuah kilatan panik yang coba ia sembunyikan dengan cepat. Ia pasti mengira matanya salah lihat. Ia menyipitkan matanya. Dan kepanikan itu kembali. Kali ini lebih jelas. Senyumnya lenyap. Digantikan oleh kerutan di dahi. Laras, yang menyadari perubahan ekspresi tunangannya, bertanya, "Ada apa, Mas?" "Bukan apa-apa, sayang. Sepertinya aku salah lihat orang," jawab Dimas, suaranya sedikit tegang. Ia mencoba kembali tersenyum, tapi senyumnya kini tampak kaku dan dipaksakan. Dimas tidak bisa lagi fokus pada tamu-tamunya. Matanya terus-menerus melirik ke arah Rania, mencoba membaca situasi. Apa yang dilakukan wanita itu di sini? Untuk apa dia datang? Untuk membuat keributan kecil? Untuk memohon agar bisa kembali? Arogansinya membuatnya meremehkan Rania. Ia mungkin berpikir Rania hanya akan datang dan menangis, mempermalukan dirinya sendiri. Ia tidak tahu bahwa yang berdiri di dekat pilar itu bukanlah Rania yang dulu. Itu adalah bom waktu yang mengenakan gaun hijau zamrud, dan detiknya terus berjalan, semakin mendekati angka 0. Rania tetap diam di tempatnya. Ia mengangkat gelas airnya sedikit, sebuah gestur, salam, yang hanya bisa dimengerti oleh Dimas. Sebuah salam sebelum perang dimulai. Ia melihat Dimas menelan ludah dengan gugup. Bagus, pikir Rania. Biarkan dia cemas. Biarkan dia bertanya-tanya. Biarkan dia berkeringat dingin di bawah jas mahalnya. Pertunjukan ini baru saja dimulai. Pembawa acara,
seorang pria parlente dengan senyum yang terlalu lebar, kembali ke atas panggung. Lampu sorot utama kini menyorotnya, membuat sisa ruangan menjadi sedikit lebih redup. Musik dari orkestra perlahan mengecil, menyisakan alunan biola yang lembut sebagai latar. Semua obrolan mereda. Para tamu mengarahkan perhatian mereka ke panggung. Pertunjukan utama akan segera dimulai. Hadirin sekalian yang kami hormati. Suara pembawa acara menggema melalui pengeras suara. Malam ini adalah malam yang sangat istimewa. Malam di mana dua hati berpadu, di mana dua keluarga menjadi satu. Kita semua menjadi saksi dari cinta yang luar biasa antara dua insan yang juga luar biasa. Laras Anindita dan Dimas Adriansyah. Tepuk tangan membahana di seluruh ruangan. Laras tersipu malu, menyandarkan kepalanya sejenak di bahu Dimas. Dimas, di sisi lain, tersenyum lebar. Namun senyum itu tidak mencapai matanya. Matanya terus gelisah, melesat ke arah pilar tempat Rania berdiri, seolah memastikan bahwa bayangan dari masa lalunya itu masih di sana, atau berharap bayangan itu telah lenyap. Tapi Rania tidak lenyap. Ia masih di sana, berdiri tegak seperti patung Dewi Keadilan, dengan wajah tenang yang menakutkan. Kita semua mengenal Dimas Adriansyah sebagai sosok pengusaha muda yang gigih dan jenius. Lanjut si pembawa acara, kata-katanya penuh puja-puji. Dengan kerja kerasnya, ia membangun kerajaan bisnisnya dari nol. Seorang visioner sejati. Mendengar kalimat, membangun dari nol, sebuah senyum sinis yang tipis tersungging di bibir Rania. Ia tahu betul dari nol. Mana kerajaan bisnis itu berasal? Dari garasi rumah orang tuanya, dari mie instan yang mereka makan bersama, dari malam-malam tanpa tidurnya. Keringat dingin mulai membasahi pelipis Dimas. Setiap pujian dari pembawa acara terasa seperti sebuah hitungan mundur menuju kehancurannya. Ia bisa merasakan tatapan Rania dari seberang ruangan, tatapan yang seolah menembus jas mahalnya, menelanjangi semua kebohongannya. Ia mencoba memberi isyarat pada salah seorang petugas keamanan, menggerakkan kepalanya sedikit ke arah Rania. Tapi petugas itu hanya menatapnya bingung. Rania adalah tamu resmi. Ia tidak membuat keributan. Ia hanya berdiri diam. Tidak ada alasan untuk mengusirnya. Dan pada saat itulah, Rania mulai bergerak. Ia tidak berjalan terburu-buru. Langkahnya pelan, anggun, dan terukur. Setiap ayunan kakinya di atas sepatu hak tinggi berwarna emas itu tidak mengeluarkan suara, seolah ia melayang di atas lantai marmer. Ia bergerak dari bayang-bayang pilar, masuk ke dalam area yang lebih terang. Gaun hijau zamrudnya menangkap cahaya lampu kristal, membuatnya bersinar dan menarik perhatian setiap orang yang dilewatinya. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Para tamu yang tadinya fokus ke panggung kini mulai teralihkan oleh kehadiran wanita misterius yang berjalan sendirian dengan aura yang begitu kuat. Siapa dia? Model. Teman Laras? Tapi aku belum pernah lihat. Dimas melihat Rania mulai mendekat. Jantungnya terasa seperti akan melompat keluar dari dadanya. Ini tidak mungkin. Ini tidak boleh terjadi. Ia harus menghentikannya. Sayang, aku kesana sebentar, ya. Mau menyapa teman lama, bisik Dimas pada Laras, mencoba terdengar sesantai mungkin. Sebelum Laras sempat menjawab, Dimas sudah bergegas pergi, memotong jalur yang akan dilewati Rania. Ia mencegatnya di tengah ruangan, tubuhnya berusaha menghalangi pandangan Rania ke arah panggung. Rania, desisnya, suaranya rendah dan penuh ancaman. Mau apa kamu di sini? Aku tidak tahu bagaimana caranya kamu bisa masuk. Tapi lebih baik kamu pergi sekarang sebelum aku panggil keamanan. Rania berhenti, menatap lurus ke mata Dimas. Ia bisa melihat kepanikan yang terpancar dari sana, ketakutan yang berusaha ditutupi dengan gertakan. Ia tidak merasa takut. Sebaliknya, ia merasa kasihan. Betapa rapuhnya pria ini di balik semua topeng kemewahannya. Aku hanya ingin mengucapkan selamat, Dimas. Jawab Rania, suaranya tenang dan datar. Ketenangannya membuat Dimas semakin bingung dan takut. Ia mengharapkan Rania menangis, berteriak, atau memohon. Ia tidak siap menghadapi Rania yang ini. Omong kosong, bentak Dimas tertahan. Aku tahu maksudmu. Kamu mau uang, kan? Oke, sebut angkamu. Berapa yang kamu mau agar kamu pergi dari sini dan tidak pernah muncul lagi di hadapanku? Tawaran itu, yang mungkin akan berhasil pada Rania yang lama,
kini terdengar seperti lelucon di telinga Rania yang baru. Ia tersenyum tipis. Ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dibeli dengan uangmu, Dimas. Atau lebih tepatnya, dengan uangku. Setelah mengucapkan kalimat itu, Rania tidak menunggu jawaban Dimas. Ia melangkah ke samping, dengan anggun menghindarinya, dan melanjutkan perjalanannya menuju panggung. Dimas terpaku di tempatnya, terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak mungkin menyeret Rania secara fisik. Itu akan menimbulkan keributan yang lebih besar. Ia hanya bisa mematung tak berdaya, melihat mantan istrinya semakin dekat dengan pusat kendali pertunjukannya. Di atas panggung, pembawa acara telah sampai pada puncak narasinya. Dan sebagai bukti cinta dan komitmennya yang tak terbatas, malam ini, Dimas Adriansyah akan menyerahkan sebuah mahar cinta yang akan membuat semua wanita di dunia iri. Musik orkestra kembali meninggi, memainkan nada yang dramatis dan megah. Di layar raksasa di belakang panggung, sebuah video yang diproduksi dengan sangat profesional mulai diputar. Video itu menampilkan butik, Laras S Closet, dari berbagai sudut, interiornya yang mewah, koleksi pakaiannya yang indah. Lalu adegan beralih ke sebuah mobil sport berwarna merah yang melaju kencang di jalan tol, dengan Laras di kursi penumpang yang tertawa bahagia. Para tamu berdecak kagum. Terdengar seruan, "Wow!" dan tepuk tangan meriah. Laras menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata bahagia mengalir di pipinya. Ayah dan ibunya memeluknya dengan bangga. Ini adalah momen dongeng yang menjadi kenyataan. Dimas, yang sudah kembali ke sisi Laras, memaksakan senyum paling lebarnya. Ia memeluk Laras, menikmati tepuk tangan dan kekaguman dari ratusan pasang mata. Ia hampir berhasil meyakinkan dirinya sendiri bahwa Rania tidak akan berani berbuat apa-apa. Mungkin ia hanya datang untuk menakut-nakutinya. Dan kini, tibalah saat yang kita nanti-nantikan. Seru pembawa acara dengan suara paling antusias. Penyerahan mahar cinta secara simbolis dari seorang Dimas Adriansyah untuk calon mempelai tercinta, Laras Anindita. Tepuk tangan bergemuruh lebih keras lagi. Ini adalah puncaknya. Ini adalah momen kemenangan mutlak bagi Dimas. Namun, di tengah gemuruh tepuk tangan itu, Rania telah sampai di tujuannya. Ia kini berdiri di tepi panggung, hanya beberapa langkah dari pembawa acara. Matanya menatap lurus ke depan, ke arah Dimas yang sedang memeluk Laras dalam sorotan lampu. Dan saat itulah ia mengambil langkah pertamanya menaiki tangga kecil menuju panggung. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Tidak ada yang menyadarinya pada awalnya. Perhatian semua orang masih tertuju pada pasangan bahagia itu. Tapi kemudian, kepala orkestra melihatnya, dan tangannya yang sedang memimpin musik sejenak goyah. Pemain biola pertama melihatnya, dan gesekannya kehilangan ritme. Satu persatu, para pemusik mulai ragu. Musik yang tadinya megah, kini mulai terdengar fals dan goyah. Lalu, seperti sebuah perintah tak terlihat, musik itu tiba-tiba berhenti total. Di tengah keheningan yang canggung itu, suara langkah sepatu hak tinggi Rania di atas panggung terdengar begitu jelas, menggema ke seluruh ballroom yang mendadak senyap. Keheningan yang tercipta terasa begitu pekat, seolah bisa diiris dengan pisau. Semua mata, yang tadinya terpaku pada Dimas dan Laras, kini serempak beralih pada sosok wanita bergaun hijau zamrud yang telah berdiri di tengah panggung. Ratusan pasang mata menatapnya dengan ekspresi bingung, penasaran, dan sedikit terganggu. Pesta sempurna mereka telah diinterupsi. Pembawa acara adalah orang pertama yang pulih dari keterkejutannya. Dengan senyum profesional yang dipaksakan, ia mendekati Rania. "Maaf, Ibu. Mungkin ada kesalahan. Ini adalah area panggung." Rania menoleh padanya, memberinya senyum yang tenang namun tak terbantahkan. Ia tidak merebut mikrofon itu dengan kasar. Sebaliknya, ia berkata dengan suara yang jelas dan sopan. "Mohon maaf, boleh saya pinjam sebentar? Hanya 1 menit. Ada sedikit tambahan informasi penting mengenai mahar yang indah ini." Kesopanannya yang tak terduga membuat pembawa acara itu ragu. Ia menatap ke arah Dimas, mencari instruksi. Tapi Dimas hanya berdiri mematung di samping Laras. Wajahnya pucat pasi seperti kertas. Ia tampak seperti orang yang melihat hantu di siang bolong. Tanpa mendapat arahan, dan mungkin karena terpesona oleh aura Rania yang berwibawa, pembawa acara itu dengan ragu menyerahkan mikrofon nirkabel yang ia pegang. Rania menerima mikrofon itu.
Tangannya tidak gemetar. Ia menggenggamnya dengan mantap. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mulai berbicara. Suaranya, yang diperkuat oleh sistem suara canggih di ballroom itu, terdengar jernih dan memenuhi setiap sudut ruangan. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimat pembukanya meresap. Ia menyapu pandangannya ke seluruh tamu, lalu berhenti dan menatap lurus ke arah barisan keluarga besar Laras di meja depan. Nama saya Rania Saraswati. Beberapa orang di antara tamu yang mengenalinya mulai berbisik-bisik. Nama itu terdengar familiar. Bagi sebagian besar dari Anda di sini, saya mungkin adalah wajah yang asing. Tapi bagi mempelai pria, Dimas Adriansyah, Rania mengarahkan pandangannya tepat ke mata Dimas. Saya adalah wajah dari masa lalunya. Saya adalah mantan istrinya. Sebuah bom pertama telah dijatuhkan. Seketika, seluruh ballroom berdengung seperti sarang lebah yang diganggu. Para tamu saling berpandangan, terkejut. Laras, yang berdiri di samping Dimas, menatap Rania dengan tidak percaya. Wajahnya yang tadi berseri-seri karena bahagia kini dipenuhi kebingungan. Ayahnya, seorang pria paruh-baya yang berwibawa, berdiri dari kursinya, wajahnya mengeras. Rania mengabaikan keributan itu dan melanjutkan. Saya datang ke sini bukan untuk mengacaukan malam yang indah ini. Sebaliknya, saya datang untuk mengapresiasi. Saya harus akui, mahar yang diberikan malam ini sungguh luar biasa, katanya. Nadanya tulus namun mengandung ironi yang tajam. Terutama butik, Laras S Closet, yang tadi kita saksikan di video. Konsepnya brilian, desain interiornya sempurna, pilihan pemasoknya sangat berkelas. Saya tahu itu semua. Ia berhenti lagi, membiarkan ketegangan meningkat. Karena saya yang membuatnya. Bom kedua meledak, lebih dahsyat dari yang pertama. Dengungan di ruangan berubah menjadi keheningan yang syok. Itu adalah konsep bisnis yang saya rancang 3 tahun lalu, dengan nama Rania S Closet. Dari dalam tas genggamnya, ia mengeluarkan map hijau tua yang elegan. Dengan gerakan yang tenang dan tidak terburu-buru, ia membukanya. Ia mengangkat selembar kertas yang telah dilaminasi. Ini, katanya, menunjukkan kertas itu ke arah hadirin, adalah cetakan dari proposal bisnis asli yang saya buat, lengkap dengan sketsa dan detail konsepnya. Mata Laras terpaku pada kertas itu. Ia mungkin mengenali beberapa elemen desain di sana. Wajahnya yang bingung kini mulai berubah pucat. Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin mimpi saya bisa menjadi mahar untuk wanita lain? Lanjut Rania. Jawabannya sederhana. Butik ini, beserta mobil mewah dan semua kemewahan yang Anda saksikan malam ini, dibeli dari uang ini. Ia mengangkat lembar kedua dari mapnya. Sebuah salinan akta jual beli perusahaan. Ini adalah uang hasil penjualan perusahaan kami, PT Citra Kreasi Gemilang. Sebuah perusahaan yang kami bangun bersama dari nol. Akhirnya, Dimas menemukan kembali suaranya. Jangan percaya padanya, teriaknya dari tempatnya berdiri. Suaranya terdengar panik dan sumbang. Dia gila. Dia hanya mantan istri yang sakit hati dan tidak bisa move on. Dia mengada-ada. Rania menatap Dimas dengan dingin, tidak terintimidasi sedikit pun oleh teriakannya. Ia kembali berbicara ke mikrofon, suaranya tetap tenang, menciptakan kontras yang tajam dengan kepanikan Dimas. Dia benar. Saya memang sakit hati. Siapa yang tidak sakit hati jika perusahaan yang menurut mantan suami saya ini telah bangkrut saat kami bercerai? Rania sengaja memberi jeda. Ternyata diam-diam dijual seharga puluhan miliar rupiah di belakang saya. Kebenaran itu, yang diucapkan dengan begitu lugas, menghantam ruangan seperti gelombang kejut. Topeng kemewahan dan kesuksesan Dimas Adriansyah retak berkeping-keping di depan ratusan saksi mata. Dia pembohong, teriak Dimas lagi. Kini melangkah maju seolah ingin merebut mikrofon dari tangan Rania. Tapi langkahnya terhenti. Ayah Laras, Pak Hendrawan, telah berjalan ke depan panggung. Wajahnya merah pada menahan amarah dan malu. Ia bukan menatap Rania, melainkan menatap Dimas dengan tatapan penuh kekecewaan dan penghinaan. Diam kamu, desis Pak Hendrawan pada Dimas. Suaranya pelan namun mengandung otoritas yang membuat Dimas langsung terdiam. Rania melihat Pak Hendrawan. Ia tahu, inilah momen penentunya. Ia tidak berdebat dengan Dimas yang sudah kehilangan akal sehatnya.
Ia memilih untuk berbicara pada satu-satunya orang di ruangan itu yang paling berkuasa untuk menjatuhkan vonis. Dengan penuh hormat, Rania turun dari panggung, berjalan mendekati Pak Hendrawan yang berdiri terpaku. Seluruh mata di ruangan itu mengikuti setiap gerakannya. "Saya tidak meminta Bapak untuk percaya pada kata-kata saya," kata Rania dengan suara yang kini tidak lagi menggunakan mikrofon, namun cukup jelas untuk didengar oleh orang-orang di barisan depan. "Saya hanya meminta Bapak untuk percaya pada fakta." Ia menyerahkan map hijau tua itu ke tangan Pak Hendrawan. Di dalam sini, semuanya lengkap. Salinan akta jual beli yang dipalsukan tanda tangannya, bagan aliran dana ke perusahaan-perusahaan cangkang miliknya, semua disahkan oleh notaris dan sudah diverifikasi oleh tim pengacara saya. "Silakan Bapak periksa sendiri." Pak Hendrawan menatap map itu, lalu menatap Rania. Di mata wanita di hadapannya, ia tidak melihat kebencian atau kegilaan. Ia melihat luka, tapi juga kekuatan dan kejujuran. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena amarah, ia menerima map itu. Ia membukanya lembar demi lembar. Matanya bergerak cepat, memindai angka-angka, tanggal, dan tanda tangan. Sebagai seorang pebisnis kawakan, ia tidak butuh waktu lama untuk mengerti. Setiap lembar yang ia buka adalah paku terakhir bagi peti mati reputasi calon menantunya. Ruangan itu sunyi senyap. Tidak ada lagi musik, tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi tepuk tangan. Yang ada hanyalah suara gemerisi kertas di tangan Pak Hendrawan dan napas ratusan orang yang tertahan. Topeng kemewahan itu telah hancur total, memperlihatkan wajah asli dari penipuan dan pengkhianatan yang menjijikan. Waktu seakan membeku di dalam Grand Ballroom yang megah itu. Satu-satunya suara yang terdengar adalah gemerisi kertas saat Pak Hendrawan membalik halaman demi halaman dari map hijau tua di tangannya. Setiap lembar yang ia balik seolah menjadi genderang perang yang ditabuh perlahan, meningkatkan ketegangan hingga ke titik puncaknya. Wajahnya yang semula merah padam karena amarah, kini berubah menjadi topeng dingin yang tak terbaca. Ia adalah seorang pebisnis ulung yang terbiasa menyembunyikan emosinya di balik ketenangan yang mematikan. Dimas berdiri gemetar di bawah sorotan lampu panggung yang terasa membakar kulitnya. Ia ingin berteriak, menyangkal, merobek kertas-kertas itu. Tapi tatapan mata calon mertuanya, yang lebih tajam dari belati, telah membungkamnya. Ia tahu, permainannya telah usai. Semua bangunan kebohongan yang ia susun dengan begitu rapi selama berbulan-bulan, kini runtuh menjadi debu hanya dalam hitungan menit. Ia melirik ke arah para tamu. Tatapan mereka yang tadinya penuh kekaguman kini berubah menjadi campuran antara rasa ingin tahu yang kejam, cemoohan, dan penghinaan. Ia merasa telanjang. Di sisinya, Laras menangis tanpa suara. Air matanya mengalir deras, merusak riasan mahalnya. Ia tidak menangisi pertunangannya yang hancur. Ia menangisi kebodohannya. Ia menangisi hatinya yang telah diberikan pada seorang penipu. Setiap kata yang diucapkan Rania, setiap lembar bukti yang kini ada di tangan ayahnya, terasa seperti sebuah tamparan keras yang menyadarkannya dari mimpi indah. Butik impian, mobil mewah, semua kemegahan itu ternyata hanyalah properti curian. Cintanya dibangun di atas penderitaan wanita lain. Ia menatap Dimas, bukan lagi dengan cinta, tapi dengan rasa jijik yang mendalam. Pria yang ia puja sebagai pangeran ternyata hanyalah seorang pencuri yang licik. Akhirnya, setelah terasa seperti selamanya, Pak Hendrawan menutup map itu dengan satu gerakan tegas. Bunyi, blam, yang pelan dari map yang tertutup itu terdengar seperti palu hakim yang dijatuhkan, menandakan vonis telah ditetapkan. Ia tidak mengatakan apa-apa pada Rania. Ia hanya menatapnya sejenak, sebuah tatapan yang mengandung campuran rasa hormat dan mungkin sedikit rasa terima kasih karena telah menyelamatkan putrinya dari kesalahan seumur hidup. Kemudian, ia berbalik menghadap Dimas. "Kamu," kata Pak Hendrawan. Suaranya pelan namun berat dan penuh kuasa. Seluruh ballroom menahan napas untuk mendengar kelanjutannya. "Tidak hanya mempermalukan putri saya, tapi kamu sudah mempermalukan seluruh keluarga Hendrawan. Kamu pikir kami ini apa? Bodoh." Dimas hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan panik. "Om, saya bisa jelaskan. Ini semua salah paham." "Salah paham?" Pak Hendrawan tertawa, sebuah tawa dingin tanpa humor. "Angka-angka di rekening ini tidak salah paham. Tanda tangan yang dipalsukan ini tidak salah paham. Kamu datang ke keluarga saya,
meminta restu untuk menikahi putri saya dengan menggunakan harta hasil menipu. Kamu pikir martabat keluarga kami bisa dibeli dengan barang curian? Setiap kata dari Pak Hendrawan adalah paku yang menancap semakin dalam ke peti mati Dimas. Ia sudah tidak punya jalan keluar. Pak Hendrawan kemudian berbalik menghadap para tamu yang menonton drama itu dengan napas tertahan. Ia mengangkat tangannya. Hadirin sekalian, katanya dengan suara yang kembali berwibawa, seolah ia sedang memimpin rapat dewan direksi. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Tampaknya, kami dari keluarga Hendrawan telah melakukan kesalahan fatal dalam menilai karakter seseorang. Ia menatap Laras, yang masih terguncang. Laras, ayo kita pulang. Laras mengangguk lemah. Tapi sebelum pergi, ia melakukan satu hal. Ia berjalan mendekati Dimas. Matanya yang bengkak karena menangis menatap lurus ke mata pria yang telah menghancurkan hatinya. Dengan satu gerakan cepat, ia melepas cincin pertunangan berlian dari jarinya. Cincin yang beberapa saat lalu ia pamerkan dengan bangga. Aku tidak mau memakai barang haram, desisnya. Ia tidak melemparkan cincin itu. Ia meletakkannya dengan dingin di telapak tangan Dimas yang terbuka. Kamu menjijikan. Setelah itu, ia berbalik dan berjalan menghampiri ayahnya. Pak Hendrawan merangkul pundak putrinya, melindunginya, dan mulai berjalan menuju pintu keluar. Ibu Laras dan seluruh keluarga besar mereka mengikuti di belakangnya seperti sebuah iring-iringan pemakaman. Mereka berjalan melewati para tamu dengan kepala tegak. Sebuah pertunjukan martabat di tengah kehancuran. Sepeninggal keluarga Hendrawan, suasana di ballroom menjadi kacau. Para tamu mulai berbisik-bisik dengan heboh. Pertunjukan telah usai, dan mereka punya gosip terpanas tahun ini untuk disebarkan. Beberapa orang mulai meninggalkan ruangan. Tidak ingin terlibat lebih jauh. Yang lain tetap tinggal, ingin melihat akhir dari drama ini. Dimas ditinggalkan sendirian di tengah ruangan, di bawah sorotan lampu, dengan cincin berlian di telapak tangannya. Ia seperti seorang raja yang mahkotanya baru saja direnggut paksa. Ia tampak kecil, menyedihkan, dan kalah. Dan saat itulah Rania memutuskan untuk menjatuhkan bom terakhirnya. Inilah momen yang telah ia latih. Kalimat yang telah ia siapkan, yang akan menjadi penutup sempurna dari pembalasannya. Ia berjalan mendekati Laras yang langkahnya tertahan sejenak di dekat pintu, seolah masih belum sepenuhnya memproses apa yang terjadi. Ia juga menatap Dimas yang berdiri seperti patung. Tunggu, kata Rania. Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk membuat keluarga Hendrawan berhenti dan menoleh. Rania menatap Laras dengan sorot mata yang melembut. Tidak ada kemenangan di sana. Hanya ada empati dari seorang wanita kepada wanita lain yang sama-sama telah ditipu. Lalu, ia mengalihkan pandangannya kepada Ibu Laras dan Pak Hendrawan. Jadi, Rania memulai. Suaranya kembali terdengar jelas di keheningan ruangan. Ia sengaja berbicara cukup keras agar semua sisa tamu bisa mendengarnya. Mahar ini bukan miliknya untuk diberikan. Butik itu, mobil itu, semua kemewahan palsu itu, semuanya adalah hasil keringat dan mimpiku. Ia berhenti sejenak, membiarkan semua orang mencerna kata-katanya. Ia kemudian tersenyum tipis, senyum yang dingin namun membebaskan. Tapi jangan khawatir, lanjutnya, menciptakan jeda yang dramatis, membuat semua orang di ruangan itu, termasuk Dimas, menahan napas. Silakan. Rania menjeda lagi. Matanya kini menatap lurus ke arah Dimas yang tampak putus asa. Ambil mantanku yang miskin ini. Karena tanpa hartaku, dia bukan siapa-siapa. Kalimat itu, yang diucapkan dengan ketenangan yang luar biasa, menjadi pukulan mematikan yang terakhir. Itu bukan hanya sebuah pernyataan fakta, itu adalah sebuah vonis sosial. Ia tidak hanya mengambil kembali asetnya, ia juga melucuti identitas Dimas. Ia mereduksi, pengusaha muda sukses, itu kembali ke esensi aslinya. Seorang pria miskin yang tidak punya apa-apa selain kebohongan. Setelah mengucapkan kalimat pamungkas itu, Rania tidak menunggu reaksi apapun. Misinya telah selesai. Ia telah mendapatkan kembali segalanya. Ia mengangguk hormat kepada Pak Hendrawan, memberikan tatapan simpati terakhir pada Laras, lalu ia berbalik. Dengan punggung tegak dan kepala terangkat tinggi, Rania berjalan menuju pintu keluar. Gaun hijau zamrudnya menyapu lantai marmer dengan anggun. Ia tidak berlari. Ia berjalan dengan langkah seorang pemenang yang meninggalkan medan perang setelah meraih kemenangan mutlak.
Ia tidak menoleh ke belakang untuk melihat kekacauan yang ia tinggalkan. Wajah pucat Dimas, bisik-bisik para tamu, dan reruntuhan sebuah reputasi yang hancur berkeping-keping. Saat ia melangkah keluar dari ballroom, melewati pintu besar yang sama yang ia masuki dengan jantung berdebar beberapa jam lalu, ia menghirup udara malam yang sejuk. Rasanya seperti menghirup oksigen untuk pertama kalinya setelah sekian lama tenggelam. Bebannya telah terangkat. Ia bebas. Pertunjukan telah berakhir. Dan ia adalah sutradara, penulis skenario, sekaligus bintang utamanya. Beberapa hari setelah malam pertunangan yang dramatis itu, Jakarta berdengung. Cerita tentang Rania yang menggagalkan pertunangan mewah mantan suaminya menjadi berita utama di setiap akun gosip dan grup percakapan. Kisahnya menyebar seperti api, dari mulut ke mulut, dari layar ponsel ke layar ponsel lainnya. Ia dijuluki sebagai Ratu Pembalasan, wanita bergaun zamrud, seorang pahlawan wanita modern yang berani mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Beberapa media bahkan mencoba menghubunginya, namun Rania menolak semua permintaan wawancara. Baginya, itu bukan pertunjukan untuk publik. Itu adalah urusan pribadi yang terpaksa ia selesaikan di depan umum. Dampak bagi Dimas lebih dari sekadar gosip. Kehancurannya cepat dan total. Pertunangannya dengan Laras resmi dibatalkan keesokan harinya. Diumumkan langsung oleh keluarga Hendrawan melalui juru bicara mereka. Pak Hendrawan, dengan jaringannya yang luas, memastikan semua pintu bisnis tertutup bagi Dimas. Rekan-rekan yang dulu memujanya kini menghindarinya seperti wabah. Tidak ada yang mau berbisnis dengan seorang penipu yang reputasinya telah hancur lebur. Di sisi hukum, Santi bergerak cepat. Dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan, ditambah dengan kesaksian dari Pak Hendrawan yang bersedia membantu, kasusnya berjalan lancar. Dimas, yang tidak lagi punya sumber daya untuk menyewa pengacara mahal, tidak bisa berkutik. Ia didakwa dengan pasal berlapis, pemalsuan dokumen, penggelapan aset dalam perkawinan, dan penipuan. Untuk menghindari hukuman penjara yang lebih lama, ia setuju untuk menyelesaikan kasus ini di luar pengadilan. Ia menandatangani perjanjian untuk mengembalikan setiap sen dari hasil penjualan perusahaan, ditambah dengan ganti rugi atas kerugian imaterial yang diderita Rania. Butik, Laras S Closet, tidak pernah sempat mengadakan grand opening. Papan namanya diturunkan, pintunya digembok, mobil sport merahnya disita. Apartemen mewahnya dijual untuk menutupi utang-utangnya. Dalam sekejap, Dimas Adriansyah kembali menjadi bukan siapa-siapa, persis seperti yang dikatakan Rania. Ia kehilangan segalanya, harta, cinta, dan kehormatan. Rania, di sisi lain, memulai proses untuk membangun kembali hidupnya. Saat uang hasil penjualan perusahaannya kembali ke rekeningnya, jumlahnya terasa begitu asing. Ia menatap deretan angka 0 itu di layar ponselnya dengan perasaan hampa. Ia telah memenangkan pertempuran, tapi ia menyadari bahwa uang itu sendiri tidak membawa kebahagiaan yang ia cari. Santi menyarankannya untuk mengambil alih butik di Kemang itu. Itu milikmu, Ra, mimpimu. Kamu berhak atasnya. Rania sempat memikirkannya. Ia mengunjungi butik yang kini kosong dan gelap itu sekali lagi. Ia berdiri di tengah ruangan yang berdebu, mencoba merasakan kembali percikan mimpi yang pernah ia miliki. Tapi rasanya berbeda. Tempat itu terasa tercemar oleh kebohongan dan pengkhianatan. Itu bukan lagi mimpi yang murni. Itu adalah monumen dari masa lalunya yang kelam. Aku tidak mau, kata Rania pada Santi beberapa hari kemudian. Aku mau memulai sesuatu yang baru. Sesuatu yang 100% milikku, tanpa bayang-bayang masa lalu. Ia menjual ruko butik itu dan properti lainnya yang berhasil dikembalikan. Dari hasil penjualan itu, ditambah dengan modal yang kini ia miliki, ia mulai merancang bisnis impiannya yang sesungguhnya. Ia tidak lagi ingin terjun ke dunia fashion kelas atas yang penuh kepura-puraan. Pengalamannya di sudut Rania telah memberinya perspektif baru. Ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dalam menciptakan sesuatu yang bisa dinikmati semua orang. Ia memutuskan untuk menggabungkan dua hasratnya, kue dan seni. Ia membeli sebuah rumah tua di area yang lebih tenang di Jakarta Selatan, merenovasinya menjadi sebuah ruang kreatif yang ia beri nama Rumah Rania. Itu bukan sekadar kafe. Lantai satunya adalah sebuah patisserie yang menyajikan kue-kue buatannya dengan resep yang lebih berani dan artistik.
Lantai 2-nya adalah sebuah galeri kecil untuk para seniman lokal yang belum punya nama, tempat di mana lukisan-lukisan cat airnya sendiri kini tergantung dengan bangga. Dan di halaman belakang, ia membuat sebuah studio keramik kecil, tempat ia mengadakan workshop untuk umum di akhir pekan. Proses membangun rumah Rania adalah sebuah terapi baginya. Ia terlibat dalam setiap detail, mulai dari memilih warna cat, mendesain furnitur, hingga menciptakan menu. Ia tidak lagi bekerja untuk membuktikan sesuatu pada orang lain. Ia bekerja karena ia mencintainya. Ia menemukan kembali kegembiraan dalam berkreasi, kegembiraan yang pernah direnggut darinya. 6 bulan kemudian, rumah Rania resmi dibuka. Tidak ada pesta mewah atau liputan media besar-besaran. Ia hanya mengadakan syukuran kecil, mengundang teman-teman terdekatnya, Santi, dan para seniman yang karyanya dipajang di galerinya. Ria, mantan karyawannya, kini menjadi manajer patisserie dengan gaji yang jauh lebih layak. Tempat itu dengan cepat menjadi buah bibir. Bukan karena gosip, tapi karena kehangatan dan ketulusan yang dipancarkannya. Orang-orang datang untuk menikmati kue yang lezat, melihat seni yang indah, dan merasakan suasana damai yang diciptakan Rania. Ia sering terlihat di sana, terkadang di dapur, terkadang melayani tamu, terkadang duduk di halaman belakang sambil melukis. Ia tidak lagi menyembunyikan dirinya. Ia hadir sepenuhnya dalam hidupnya sendiri. Suatu sore yang cerah, saat ia sedang menyiram tanaman di depan rumah Rania, sebuah mobil berhenti di seberang jalan. Dari mobil itu, turunlah seorang wanita yang tampak familiar. Laras Anindita. Ia tampak berbeda. Tidak ada lagi gaun mewah atau riasan tebal. Ia mengenakan blus sederhana dan celana jeans. Ia berjalan menyeberang dan berhenti di depan Rania. "Hai," sapa Laras pelan. Suaranya terdengar sedikit canggung. "Hai, Laras," jawab Rania dengan senyum tenang. "Tempatmu indah sekali," kata Laras. Matanya memandang kagum ke arah bangunan rumah Rania. "Aku dengar banyak hal baik tentang tempat ini." "Terima kasih," sahut Rania. "Mau masuk? Aku traktir kopi dan kue." Laras menggeleng pelan. "Tidak, terima kasih. Aku hanya ingin mengatakan sesuatu. Aku ingin minta maaf. Aku tahu aku tidak salah secara langsung, tapi aku merasa menjadi bagian dari semua kebohongan itu. Aku ikut menikmati sesuatu yang bukan hakku. Dan untuk itu, aku benar-benar minta maaf." Rania menatap Laras. Ia melihat ketulusan di mata wanita itu. Tidak ada lagi jejak kebencian atau sakit hati di dalam dirinya. Yang ada hanyalah kedamaian. "Sudah kumaafkan sejak lama. Laras, kita berdua adalah korban. Aku harap kamu baik-baik saja." Laras tersenyum. Senyum pertama yang tulus yang pernah Rania lihat. "Aku baik-baik saja. Butuh waktu. Tapi aku baik-baik saja. Aku akan melanjutkan studiku di luar negeri. Memulai lembaran baru." "Aku ikut senang mendengarnya," kata Rania. Mereka berdua berdiri dalam diam sejenak. Bukan keheningan yang canggung, tapi keheningan yang penuh pemahaman. Dua wanita yang pernah berada di sisi berlawanan dari sebuah pengkhianatan, kini berdiri sebagai dua orang yang telah selamat dan memilih untuk melanjutkan hidup. Setelah Laras pergi, Rania kembali melanjutkan menyiram tanamannya. Matahari sore keemasan menyinari wajahnya. Ia menatap rumah Rania, mahakaryanya yang lahir dari abu kehancuran. Ia tidak hanya berhasil mendapatkan kembali hartanya. Ia telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Harga dirinya, kebahagiaannya, dan kedamaian hatinya. Ia tidak lagi didefinisikan oleh masa lalunya, oleh seorang pria, atau oleh sebuah pengkhianatan. Ia kini adalah Rania Saraswati, seorang wanita yang telah jatuh begitu dalam, namun berhasil membangun kembali dunianya sendiri, sepotong demi sepotong, menjadi sesuatu yang jauh lebih indah dan lebih kuat dari sebelumnya. Fajar yang baru telah tiba, dan ia siap menyambutnya dengan senyum di wajahnya.